Rekaman suara anak 3 tahun ungkap pembunuhan mama muda. Kasus yang baru saja terjadi tentang seorang wanita yang ditemukan tidak bernyawa di dalam hutan. Mirisnya kondisinya pun sudah menghitam. Terungkapnya kasus ini ketika anak berusia 3 tahun menjadi saksi kunci atas kematian yang menimpa wanita ini. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak videonya. Kisah bermula kita berkenalan dengan sepasang suami istri. Suami bernama Angga 24 tahun dan istrinya Cindy 26 tahun. Mereka merupakan pasangan suami istri yang terikat dalam pernikahan siri. Telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Keluarga kecil itu berdomisili di Lorong Kambar, RT 14, RW 02, Kelurahan Pematang, Kadis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Kehidupan pasangan ini pun bisa dikatakan normal, layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Meskipun kehidupan rumah tangga mereka terlihat normal, namun keduanya kerap terjadi perselisihan pendapat dan sering terjadi keributan di dalam rumah tangga mereka. Hingga pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, Angga datang menemui keluarga Cindy. Angga mengatakan jika istrinya tidak kembali pulang ke rumah, lalu pihak keluarga Cindy menanyakan alasannya. Angga mengaku baru saja terlibat keributan dengan sang istri ketika mereka sedang berada di kebun. Lalu Cindy pun membawa pergi anak perempuan yang masih berusia 3 tahun. Namun hingga malam dan keesokan harinya, Cindy pun tidak kunjung kembali ke rumah. Suami serta keluarga lainnya mulai merasa khawatir dengan kondisi itu, bahkan sudah menghubungi teman-temannya. Namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Selain mengkhawatirkan, Cindy keluarga pun sangat cemas dengan kondisi anak perempuan Cindy yang masih berusia 3 tahun itu. Hilangnya Cindy bersama dengan anaknya sudah menyebar ke warga sekitar. Warga pun berinisiatif membantu keluarga dan mencari keberadaan Cindy di sekitar hutan. Pencarian yang dilakukan oleh warga sejak hari pertama Cindy dinyatakan hilang oleh keluarga. Memasuki hari ketiga, tepatnya hari Rabu pada tanggal 30 Agustus 2023, usaha pencarian pun berbuah hasil ketika ada salah satu warga berhasil menemukan keberadaan anak Cindy yang berusia 3 tahun yang diketahui pergi bersama Cindy. Anak itu ditemukan di sebuah pondok di tengah hutan. Meskipun tidak ada luka, namun terlihat ekspresi wajahnya dengan wajah yang penuh ketakutan serta trauma. Ketika anak itu dikembalikan ke pihak keluarga tanpa disangka, dengan suara lirih mama berdarah, papa yang memotong, emak dipukul, ditikam, dan itu pun disampaikan berulang-ulang. Kali ini saat anak perempuan itu ditemukan. Merasa ada yang janggal dengan pengakuan itu, pihak keluarga pun akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Berbekal dari bukti pengakuan anak berusia 3 tahun tersebut, pihak kepolisian pun melakukan pengembangan, bahkan anak berusia 3 tahun itulah yang menunjukkan kemana tubuh sang ibu dibawa oleh Angga ayahnya. Setelah ditelusuri pada hari Kamis tanggal 31 Agustus, akhirnya ditemukan tubuh seorang wanita dalam kondisi sudah membusuk dan hitam sulit dikenali. Adanya juga tubuh tersebut telah dibakar sebelumnya. Selain itu ditemukan tanpa busana yang diduga telah dinodai sebelumnya. Dan ditemukan sebuah papan terdapat tulisan, "Kalau adik gak tahu tempat Pak D, tunggu di pondok Abang pagi, pulang di senter kasur." Yang menguatkan juga jika korban telah bertemu dengan seorang pria sebelumnya. Kita sama-sama tahu bahwasanya mayat sudah tidak dikenali dan mulai membusuknya yang tidak bernyawa lagi, yang telah hilang dari 3 hari yang lalu, tidak pulang ke rumah. Guna dilakukan pemeriksaan lebih dalam, tubuh korban pun segera dievakuasi ke rumah sakit. Dalam pemeriksaan dokter forensik, ada keanehan jika melihat tubuh korban terlihat gosong, menghitam, dan itu ciri-ciri yang identik dengan seperti korban kebakaran. Namun itu forensik pun tidak bisa memastikan apakah menghitamnya tubuh korban tersebut akibat luka bakar atau tidak. Sehingga diambil kesimpulan menghitamnya tubuh korban akibat metabolisme dalam tubuh yang mengalami pembusukan berdampak warna kulit, dan kulit korban pun mengalami kulit yang hitam. Selain itu, ditemukan adanya luka pada bagian leher, pinggul paha kanan, dan selangkangan. Namun bukti-bukti yang ditemukan di TKP bertolak belakang dengan pengakuan anak perempuan berusia 3 tahun itu.
Menurut anak itu, jika yang melakukan tindak kekerasan kepada korban adalah ayahnya sendiri yang tidak lain suami korban. Pihak kepolisian pun mulai menggali keterangan dari saksi Angga karena pada awal kepergian sang istri telah terjadi keributan di antara mereka. Di dalam interogasi, polisi pun menemukan adanya kejanggalan lantaran kesaksian yang diutarakan oleh Angga dinilai berbelit-belit hingga akhirnya Angga terjebak dalam kebohongannya sendiri dan akhirnya mengakui perbuatannya jika dirinya adalah pelaku pembunuhan atas Cindy istrinya. Pada tanggal 1 September 2023, status Angga dinaikkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Angga mengaku merasa cemburu dan kesal dengan sikap sang istri yang kerap pergi karaokean bersama teman-temannya. Angga pun menduga jika istri telah berselingkuh. Angga sudah sering menasihati istri agar berhenti dan beraktivitas tersebut. Namun nasihat dari sang suami selalu dibantah oleh Cindy. Hingga puncaknya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus, pelaku Angga mendapati istrinya sedang berada di warung tuak lalu menyuruhnya pulang dan keduanya pergi bersama dengan anak mereka ke sebuah perkebunan di Desa Salam. Lokasi itu merupakan pondok milik mereka yang biasa digunakan untuk beristirahat selepas mereka berkebun. Di dalam pondok Angga kembali membahas kebiasaan dari korban yang sering karaoke bersama teman-temannya dan sering nongkrong di warung tuak. Untuk kesekian kalinya, nasihat dari sang suami pun ditampik oleh korban istrinya. Kesal dengan sikap sang istri, Angga pun melakukan KDRT. Saking emosinya, Angga mengambil balok kayu dan menghujamkan ke tubuh sang istri hingga korban pun ambruk ke tanah. Angga mengambil pisau berukuran 30 cm lalu menikam vital sang istri. Mirisnya perbuatan itu dilakukan di hadapan anak mereka. Pelaku mengaku pada awal kejadian dilakukan dengan spontan tanpa adanya perencanaan, lalu membawa tubuh korban menuju TKP kedua sejauh 2 km dari TKP pertama. Pada saat itu, kondisi korban pun masih hidup. Di TKP kedua inilah bisa dikatakan lokasi yang tidak bisa dilalui oleh penduduk sekitar, sehingga masih sangat sepi, dan di TKP kedua itulah pelaku mulai merencanakan pembunuhan dan membuat skenario yang seolah-olah menjadi korban tindak pidana guna untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu. Pelaku Angga melakukan eksekusi kepada korban dengan menggenggam layar dari sang istri hingga kehilangan nyawanya, lalu menanggalkan pakaian dari sang istri yang seolah-olah korban telah dinodai. Angga pun sempat menyiramkan bensin dan akan membakar tubuhnya. Namun urung dilakukan, dia segera meninggalkan tubuh sang istri tergeletak begitu saja di tengah hutan, lalu menulis dalam sebuah papan yang memberikan kesan jika korban sebelumnya telah bertemu dengan seorang pria. Demi memuluskan aksi itu, pelaku Angga pun tega meninggalkan anak berusia 3 tahun itu di dalam pondok sendirian di tengah hutan. Sementara anak itu sedang didampingi oleh psikolog untuk memulihkan kejiwaannya dari rasa trauma menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh Angga kepada ibunya. Pelaku sendiri terjerat dengan pasal kekerasan di dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman adalah 20 tahun penjara. Anak selalu bertambah besar dari semua perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Gak bisa ngebayangin anak sekecil itu menyaksikan kekerasan dan ditinggal sendirian di dalam sebuah pondok di tengah hutan. Inti dari kasus ini memang harus berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Yang kedua, sebaiknya perlu ditanamkan saling menghargai dan menghormati kepada pasangan. Yang terpenting perlu adanya kontrol dari diri, salah satunya adalah pendekatan dalam ajaran agama sehingga dapat meminimalisir kejadian seperti ini. Sekian cerita tadi.